saya Salsabila Awalia Sahwa dari kelas 11 IPS 1 ingin membacakan perlawanan Rakyat Banten. Yang pertama, pengertian perlawanan Rakyat Banten. Yang kedua, latar belakang terjadinya Rakyat Banten. Yang ketiga, perjalanan perlawanan Rakyat Banten. Yang keempat, akhir perlawanan Rakyat Banten. Dan terakhir, kesimpulan. Pengertian perlawanan Rakyat Banten adalah salah satu kesultanan yang sangat maju pada abad ke-17 Masehi. Banten juga menjadi pusat perdagangan yang menarik banyak pedagang dari berbagai negara, seperti Eropa, Persia, India, dan China. Banten juga memiliki hubungan baik dengan negara kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti Mataram, Makassar, dan Aceh. FOC tertarik untuk menguasai Banten karena Banten memiliki komoditas lada yang sangat diminati di Eropa. FOC juga ingin menghalangi perdagangan antara Banten dengan negara-negara lain, terutama China dan Inggris. FOC berusaha menjalin hubungan dagang dengan Banten tetapi mendapat penolakan dari Sultan Ageng Tirtayasa yang memimpin Banten sejak tahun 1631. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang pemimpin yang bijaksana, berani, dan visioner. Ia ingin menjaga kemerdekaan dan kemakmuran Banten dari campur tangan FOC. Ia juga ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Islam. Ia melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan Banten seperti memperluas wilayah kekuasaan, membangun infrastruktur, meningkatkan pertanian dan perikanan, serta mendukung pendidikan dan kebudayaan. Latar belakang terjadinya perlawanan Banten. Yang pertama, Banten yang memiliki potensi alam dan potensi geografis yang membuat para pedagang Eropa ingin menguasai Banten. Yang kedua, FOC memerlukan tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan, dan Banten dipilih untuk tempat pertemuan. Ketiga, FOC melakukan monopoli dagang di Banten. Keempat, Sultan Ageng Tirtayasa menolak secara langsung dan tegas adanya monopoli dagang di Banten. Kelima, terjadinya perlawanan Banten dan diakhiri dengan kekalahan Sultan Ageng Tirtayasa sehingga terjadilah penandatanganan perjanjian monopoli perdagangan. Perjalanan perlawanan Rakyat Banten. Perlawanan Banten terhadap FOC dimulai sejak awal kedatangan Belanda di Banten pada tahun 1596. Saat itu, Belanda dipimpin oleh Cordalis de Houtman yang bersikap kasar dan sombong terhadap penduduk pesisir Banten. Akibatnya, Belanda diusir oleh rakyat Banten dan harus meninggalkan daerah itu. Berikut adalah beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan rakyat Banten. Salah satunya adalah merusak kebun tebu milik FOC di Batavia pada tahun 1656. Kebun tebu adalah sumber pendapatan utama FOC di Nusantara. Dengan merusak kebun tebu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin melemahkan ekonomi FOC. Pada tahun 1681, terjadi perang saudara antara pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukan Sultan Haji yang dibantu oleh FOC. Perang saudara ini berlangsung selama 3 tahun dan mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Pada akhirnya, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa kalah. Sultan Ageng Tirtayasa sendiri ditangkap oleh FOC pada tahun 1683. Ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan dan meninggal di sana pada tahun 1692. Akhir perlawanan rakyat Banten. Perlawanan Banten terhadap FOC mengalami kemunduran karena adanya perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putra mahkotanya, Sultan Haji. Sultan Haji adalah seorang pemuda yang ambisius dan tidak sabar untuk menggantikan ayahnya sebagai sultan. Ia juga tidak setuju dengan kebijakan ayahnya yang anti FOC. Ia lebih memilih untuk bekerja sama dengan FOC demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Pada tahun 1681, terjadi perang saudara antara pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dan pasukan Sultan Haji yang dibantu oleh FOC. Perang saudara ini berlangsung selama 3 tahun dan mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Pada akhirnya, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa kalah. Sultan Ageng Tirtayasa sendiri ditangkap oleh FOC pada tahun 1683. Ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan dan meninggal di sana pada tahun 1692. Sementara itu, Sultan Haji menjadi sultan boneka yang tunduk kepada FOC. Ia harus menyerahkan sebagian besar wilayah,
hak dan kekayaan Banten kepada VOC. Ia juga harus menghentikan perdagangan dengan negara-negara lain dan hanya boleh berdagang dengan VOC. Dengan demikian, Banten kehilangan kemerdekaan dan kemakmurannya. Kesimpulan, perlawanan Banten terhadap VOC adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Perlawanan ini merupakan bentuk perjuangan rakyat Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk mempertahankan kemerdekaan dan kemakmuran Banten. Dari cengkeraman VOC, perlawanan ini berlangsung selama lebih dari 80 tahun. Dengan berbagai bentuk strategi perlawanan ini akhirnya dengan kekalahan Banten akibat adanya pengkhianatan dari Sultan Haji yang bekerja sama dengan VOC. Perlawanan ini memiliki dampak yang besar bagi sejarah Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, dan budaya. Ada dua tokoh dari perlawanan rakyat Banten. Yang pertama, Sultan Ageng Tirtayasa, yang kedua, Pangeran Purbaya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.